Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan mengulas smartphone pertama Realme yang rilis resmi di Indonesia di tahun 2021 ini. Namanya Narzo 30A dan video unboxingnya sudah tayang minggu lalu ya. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, Realme memberikan penyegaran pada back cover dari smartphone barunya yang kini hadir dengan desain diagonal strips. Uniknya, pattern ini tidak memenuhi seluruh sisi belakang ponsel ini. Jadi semacam two-tone yang terlihat sangat fresh. Sementara cetakan bodi dan penempatan tombol serta portnya masih tetap. Artinya kita bisa menggunakan case yang sama untuk beberapa smartphone Realme. Nampaknya ini berlaku juga buat semua ponsel pintar Realme yang rilis di tahun 2020 dan punya layout kamera persegi seperti ini. Cukup menarik bahwa Realme bisa membenamkan baterai 6000 mAh pada bodinya yang kurang lebih sama tipis dan juga compact ya. Feelsnya pun terasa kokoh di tangan berkat bobotnya yang pas. Adapun warna unit yang saya pegang adalah biru laser, lebih mirip hijau mint memang. FYI, warna Tosca, Turki, sama mint adalah warna turunan yang saya suka. Jadi warna dari Narzo 30 ini masuk banget ya buat mata saya. Finishing matte back covernya ini juga saya senangi. Kita putar ke sisi depan ya, layarnya berdimensi 6,5 inci. Reproduksi warnanya cerah, viewing angle juga luas. Resolusi HD Plus mungkin menimbulkan keberatan bagi sebagian pihak, tapi pasti ada trade-off-nya kok. Dengan resolusi ini, kinerja kartu grafis maupun baterai lebih ringan, performa yang terkait grafis juga bisa lebih smooth, dan daya tahan baterai pastinya lebih panjang. Bicara performa, sebagai acuan awal kita lihat skor benchmark ya. Skor Antutunya menembus 200 ribuan. Dan Realme UI sudah pintar mengatur mode performa secara default ya. Jadi dengan performance mode pun skornya identik. PUBG Mobile bisa jalan mentok di settingan HD High atau di Balance Ultra. Dengan gameplay yang terbilang smooth lancar, respon layar juga enak, terasa tanpa kendala. Pertama kali main, terasa hangat di sekitar fingerprint scanner. Patut diingat, alasan saya memilih game survival real time seperti ini adalah untuk menguji sekaligus antara performa pengolahan grafis plus konektivitas yang mandeng terus. Update terus kan ini? Namun entah, di sesi selanjutnya saya merasa hangatnya sudah jauh lebih minim. Mungkin karena saya main malam-malam juga ya. Yang jelas pasti beda hasilnya antara pakai wifi atau tidak. Pakai wifi pasti lebih adem terasa. Dari itu saya menguji daya tahan baterainya dalam dua skenario. Skenario pertama saya gunakan nyaris tanpa wifi. Dan seperti ini hasilnya, total bisa bertahan 29 jam dengan screen on time hampir 6,5 jam. Dengan pola pemakaian intens hingga tersisa baterai 15% saja. Termasuk diajak download dan main PUBG Mobile beberapa sesi, juga dipakai streaming video YouTube. Kemudian skenario 2, saya mulai pakai wifi rumah ya. Dan total bisa bertahan 52 jam alias menembus lebih dari 2 hari 2 malam dengan total screen on time 11,5 jam lebih. Mantap nih. Kali ini pola pemakaiannya lebih casual hingga tersisa sama ya 15% baterainya. Tetap main PUBG beberapa sesi, tetap YouTubean plus ditambah streaming pertandingan bola live ya selama hampir 2 jam. Dan segini sih masuk kategori awet banget ya buat saya. Baterai 6000 mAh-nya memang menunjukkan kegunaannya, meski untuk mengisi dayanya memakan waktu sekitar 3 jam. Saya uji 1 jam pertama dengan kepala charger yang support power delivery, dan jam kedua dengan kepala charger dan kabel bawaan. Dua-duanya mampu berjalan di voltase hampir 9 volt. Dan ya, hasilnya pun identik, naiknya sekitar 30% per jam ya. Yes, meskipun indikatornya tak berubah, hanya tulisan charging doang, sebetulnya fast chargingnya berjalan ya di 9 volt tadi. Narzo 30i ini dibekali dua kamera di belakang dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel. Meski bukan ponsel yang fokus di kamera, hasilnya di kondisi ideal sih usable banget. Di kondisi indoor memang detailnya lebih soft ya. Sementara noise bisa sedikit diredam dengan night mode. Di night mode ini juga ada beberapa filter yang bisa diterapkan. Dan untuk warna yang lebih muncul, silakan nyalakan chroma boost juga. Kamera kedua adalah kamera depth sensor. Namun di mode portrait rasanya masih ada pinggiran objek yang kurang rapi ya blurringnya. Somehow saya merasa kamera depannya lebih perform. Iya, walau hanya sebuah saja, hasil mode portrait kamera depan malah terasa lebih rapi. Metering, dynamic range, tone warna hingga detail, saya rasa improve semua di kamera depan dari Narzo 30i ini. Tidak ada lagi dream effect terasa saat menghadap backlight, kemudian wajah tetap terang, meteringnya sudah lebih akurat, beautification juga secara default tidak berlebihan atau matikan saja untuk hasil yang lebih natural. Menurut pengamatan saya lagi, rasanya vlogging dan kamera depan Narzo 30e malah terasa lebih enjoyable daripada kamera belakangnya. Simak deh hasil perekamannya berikut ini. Kamera depan dari Narzo 30A 30A. Bagus ya warnanya.
Nggak pucat, ada backlight juga. Jelas, vivid. Papa, ayam mana? Di mana ayam, Dek? Mana? Di sana. Ayam punya siapa? Ayam punya siapa? Punya Dedek? Itu. Bukan, punya siapa tuh? Ini. Punya Peri. Lihat tuh, lihat ayam. Gantengnya gimana deh gantengnya? Gantengnya gimana gantengnya? Hey. Tuh, ada siapa itu? Teteh Aziza. Beres soal kamera, satu lagi nih yang penting, masalah soundnya. Loudspeakernya mono, powernya cukup lantang, namun karakternya rada flat ya, jadi bassnya nggak terlalu terasa. Buat streaming konten atau meeting online sih cocok. Nah, kalau mikrofonnya gimana? Kali ini kita tes saja langsung di kondisi indoor ya. Halo, inilah dia perekaman dengan kamera depan dari Realme Narzo 30E. Silahkan di komen ya, apakah audionya cukup banget buat kalau dipakai buat kerja di rumah atau sekolah di rumah, utamanya buat meeting online dan juga video call. Ya, kamera depannya seperti ini, menurut saya lumayan bagus. Ini dengan pencahayaan studio tentu saja, dan juga audio di dalam ruangan yang harusnya lebih bagus dibandingkan video tadi yang ada di luar ruangan. Silahkan komen ya. Masuk ke kesimpulan, saya harus lebih dalam menganalisis buat siapa sih Narzo 30 ini sebetulnya. Realme sih sudah jelas ya segmennya untuk anak muda. Narzo series pastinya juga masih untuk segmen ini. Namun dengan fokus lebih di performa dan daya tahan baterai serta harga yang lebih terjangkau. Meski mungkin penjualnya lebih fokus di online, saya rasa generasi muda tak masalah. Karena pasti kan sudah pada fasih tuh berbelanja online. Tadinya saya mau bilang kalau smartphone ini lebih condong buat gaming, menikmati konten multimedia, dan juga meeting online. Tapi kamera depannya juga perform dengan baik loh. So, anggap saja itu bonus kali ya. Bagi saya, ada satu segmen lagi sebetulnya yang bisa disasar oleh lini produk dari Narzo ini. Yaitu buat mereka yang sudah lebih mapan, namun membutuhkan smartphone tambahan dengan syarat baterai besar dan tahan lama, tidak lemot, jadi tetap bisa dipakai gaming dan hiburan juga, serta sudah USB Type-C sehingga kabelnya sama dengan primary smartphone mereka. Yes, segmen yang terakhir saya sebut ini memang mewakili saya sih. Oke, semoga teman-teman yang menonton bisa memilah bagian mana dari ponsel ini yang sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa membantu dalam pengambilan keputusan ya. Buat harimu menyenangkan dan bahagia dan terus bersyukur ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.